Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Saat ini kita akan membahas mengenai charger koper. Koper ya, kalau aku bilang koper ya jadinya ya. Koper ini. Ya, ya kan? Charger koper 140 watt. 4 port ya, 3 USB-C, 1 USB-A. Ya. Ini ada teman kita juga sudah mengkondisikan charger ini ya, katanya mantap sekali ya. Saya nggak berbohong ya, itu memang mantap ya. Itu di kolom komentar itu sudah saya sematkan. Kalau merasa sudah beli charger-charger yang mahal-mahal, tapi menemukan ini dengan kondisi harga murah dan watt gede. Wah, cuman ada satu hal yang saya bingung lewat dengan charger ini ya. Coba teman kita ini ya, kalau yang sudah beli, coba perhatikan. Sorry. Coba perhatikan ketika bandingkan dengan di slide penjualan itu ya. Slide penjualannya itu. Di situ saya kalau melihat tulisan koper ini tuh di sebelah sini nih. Sebelah sini nih. Sebelah sini. Nah, dia posisinya begini di layarnya itu, di slide-nya itu seperti ini, baru tulisannya tuh di sini. Gun ini di sini gun, di sini terus kopernya itu di sini. Nah, gitu loh. Kalau ini kok kebalik gitu loh, Mas. Saya bingung gitu. Apa itu karena mirror atau gimana? Ya, saya juga bingung. Coba deh perhatikan yang bagi teman-teman yang sudah beli ya, koper koper ini ya. Benar nggak saya melihatnya seperti itu? Satu itu. Kedua, nah saya agak kecewanya di sini. Ada di slide gambarnya itu di sini tuh ada tulisannya ya. Ada tulisan 140 watt yang kalau nggak salah ya. Itu ada tulisan putih di sini. Kok ini polos gitu loh. Ah, itu loh yang kok bisa seperti ini koper. Aduh, sangat disayangkan gitu loh ya. Ya enggak? Iya. Padahal saya suka banget ini ya. Ya itu seperti omongan teman teman kita tadi, katanya dia merasa wah ini bagus dan murah. Ya benar ya. Nah, sekarang ada yang istimewa lagi ya daripada charger ini kita cobakan ya. Kita cobakan, kita praktekkan pengecasannya ya seperti apa. Oh, satu hal dulu ya. Charger ini kalau dibilang kalau sudah aku coba itu ya restart, ada restartnya, ada enggaknya ya. Jadi segala sesuatu kalau aku lihat charger-charger, kalau aku perhatikan itu restart kalau ketika daya itu tidak mencukupi. Misalkan ampere yang terlalu besar ya, 3 ampere langsung bersamaan terlalu besar itu membuat restart iya. Tapi kalau wattnya juga kalau tiba-tiba besar itu juga bisa membuat restart. Tapi ketika watt, ampere, daya, voltase semua mencukupi, ya itu nggak jarang ya saya menemukan restart ya. Contoh ini ya, kita cobakan ya. Bagaimana? Nah, kita tes dulu ya. Ini kita coba ke 140 ya. Kita coba ke 140. Kita tes dulu 140. Jadi biar kelihatan semua ya. Ini aduh. Nah, masuk ya 137 38 seperti itu ya. Nah, ini kita cobakan port yang kedua ya, port yang kedua. Ntar port yang kedua kita cobakan berjalannya seperti apa. Apakah ngerestart? Padahal sebentar ya, kita buktikan aja ya. Ini. Nah, ini tetap masih berjalan ya. Kita coba. Tidak ngerestart dan dia di sini bisa masuk 60 watt ya. Di sini 60, di sini 134. Jadi kalau di total itu 200.
Kita coba di sini aja ya, biar kelihatan ya 200-nya ya. Kita tes di sini ya. Jadi biar kelihatan pengambilan dayanya 200. Kelihatan ya. Sekarang kita ambil dayanya dulu nih. Antik ini ya. Antik ini charger ini. Ya, sebentar ya. Nah, ini ya. Kita lihat dulu. Ini bisa masuk 134. Nah, di sini 145 ya, kelihatan ya. Ini wattnya ya, yang warna biru ya. 148 nariknya ya. Sekarang kita tambahin ya. Tambahin ke sini. Ntar. Nah, ini. Kita lihat sama-sama ya. Tanpa nge-restart. Dan dia, saya herannya kok bisa jadi 200 ya. Padahal ini 140 watt loh ini. Tapi, nah ini tapi kalau ketika kita gunakan port ketiga atau keempat itu langsung jadi berubah. Nah, di situ perubahannya. Tapi kalau 1 2 kok bisa seperti ini gitu loh. Jadinya saya mendapatkan charger ini sebenarnya ini 140 watt apa 200 watt itu loh, ya. Perlu diperhatikan ya, ini tidak berbahaya ya. Kalau ada yang bilang kalau ini loh kok 140 watt jadi 200 berbahaya dong. Enggak. Selama kita pergunakan, misalkan ini kan 140 watt ya. 140 watt. Kita colokkan tidak masuk sampai 200, nah itu baru. Itu berbahaya kalau ini muncul di sini 200. Tapi kalau masih 135 sesuai dengan perangkat di sana yang dibutuhkan 140 watt maksimal batasnya, itu tidak ada masalah. Ya. Sama sehalnya ini. Kalau ini 100 watt, dia cuma masuk tidak bisa 100 watt. Karena dia batasnya cuma 200. Nah, saya yang herannya tuh di situ, heran dan plus seneng gitu loh. Kenapa? Karena yaitu 200 watt. Wah, ini nanti teman kita yang sudah beli itu, yang komentar itu pasti senang nih, lihat ini kejadian ini ya, 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 tetap ya 135 ya, 135 dia tetap di sini 61, di sini tetap 215, tidak ada perubahan ya kan? Dia berubah kalau kita gunakan port yang ketiganya atau keempatnya, itu akan ada perubahan. Dan akan sedikit menurun ya, langsung berubah ke 0. Kita praktekin aja ya, daripada ya kan tidak dilihat ya kan, harus kita lihat sama-sama. Sebentar, ini kabelnya yang mana nih? Kabelnya, ini dia. Wah, kita cobakan ya, bener ya. Ini kan masih tetap ya 216 tuh, masih tetap 216. Kita colokan ya. Kita colokan ke sini. Kita tunggu. Nah, berubah ya. Yang ini berubah ya. Oh, ini nge-restart nih. Tuh. Nah, berubah semua kan? Nah, ini benar ya. Berarti dia bisa mengkondisikan sampai 200 ya. Bisa sampai mengkondisikan sampai 200 ketika pot 1 dan 2. Tapi ketika 1, 2, 3 digunakan, dia hanya di 140. Ya kan? Terbagi daripada ini 65, ini 45, dan di sini 20 kalau tidak salah ini. Kita lihat pakai ini ya, biar kelihatan ya. Jadi seperti itu ya. Komposisinya seperti itu. Nah, ini kita lihat nih. Ini masuknya berapa? Oh ya, benar sekali ya. Saya bilang 20 tadi ya. Dia masuk cuma 17 nih. Nah, ini. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya dia ketika 3 port digunakan, dia berbagi semua. 140 berbagi ke 3 port perangkat itu. Nah, pasti ada yang bertanya, lo kok nggak 200? Ya enggak, ya memang sebenarnya ini 140. Tapi mungkin ada bonus. Kita kan nggak tahu. Ya kan? Bonus di 12 itu menjadi 200. Kita kan nggak tahu. Yang tahu kan pihak koper ini.
ya kita harus terima gitu loh. Berarti kita ada bonus, ya kan, 200 watt dengan harga minimalis gitu loh. Itu harus disyukuri dan kita harus menerima. Yang penting poinnya tadi yang saya bilang, ya. Jangan sampai ketika kita butuh 140, dia mencapai 150, 160, apa 170, atau 200. Nah itu jeblok. Itu yang berbahaya. Selama kebutuhan perangkat kita dipenuhi, tidak ada masalah. Ya, ini sebenarnya 100 watt sebenarnya, tapi dia masuk cuman 65 watt. Karena kenapa? Karena ini 135 tadi kan, 140. Kebutuhan di sana 140. Jadi di sini tercantum hanya 200 watt. 200 watt lebih sedikit. Nah, itu kalau saya bilang bonus, tidak ada masalah. Jadi selama penggunaan itu berjalan dengan sesuai kebutuhan, itu tidak ada masalah, ya. Jadi ada yang takutnya nanti ada yang mengomentari kan, apa nggak berbahaya? Nggak. Kalau berbahaya, yaitu tadi saya bilang bisa mencapai lebih dari 140 ketika dibutuhkan. Dan berbahaya lagi kalau misalkan saya menggunakan satu port keluar lebih dari 140. Ini kan sesuai, tidak lebih ya. Kalau misalkan digunakan satu port ya, satu port itu tidak sesuai dengan perangkat yang dibutuhkan, gitu loh. Ini saya coba lagi ya. Saya lepas. Ya. Nah, sekarang saya ke yang 140 ya. Jadi 140 itu hanya di 1 sama 2 ya. Di ini 20 watt ya. Oh, makanya ini masuk 20. Oh ya. Di sini 20. Tidak bisa nih, kita coba ya ini. Dia hanya masuk 20 watt ya. Bentar, ini satu pot kita gunakan. Nah, ini benar ya, 20 ya. Nah, ya, 20. Ini 25. 20 kan? Nah, ini benar. Ya, ini kelihatan nih. Bentar, takutnya ada kelihatan. Nah, 20 ya. Ini benar ya. Berarti komposisi ini tidak melebihi aturan. Kalau kita sekarang ke C2. C2 140. Ini sudah langsung tertulis ya, 140. Ya kan? C1 sudah kita lihat tadi 140. Kalau digunakan ini, nah, berbeda lagi. Ya. Kita gunakan ke sini karena ini kebutuhannya 100 sebenarnya. Jadi tidak masalah gitu loh. Kita cek ya. Nah, ini 100 dia. Bisa masuk 100. Oh, pengecasan 65 ternyata yang ini. Yang ini 65. Sebentar, ini. Ini yang 100 ini. Keliru. Keliru. Namanya orang ya ada salahnya, enggak apa-apa, dimaafin ya toh. Nah ini nah ini 100. Nah keliru lagi, enggak, ini 100. Nah ya kan, sampai 88. Ini memang batasnya seperti itu karena sudah 66% ya. Ini 88. Pot yang kedua, kita coba pot kedua. Sama ini. Nah, kita lihat di sini juga. Tuh, 99 kan? 100 ya. Nah, sekarang yang pot ketiga. Dia ada di 20. Karena memang ini keterangannya memang 20, ya kan? Nah, selama tidak melebihi batas, selama tidak melebihi aturan, ya kan? Tertera 20, 140, 140. Ketika dua port digunakan seperti yang awal tadi saya bahas, bisa mencapai 200 watt, itu tidak masalah. Ini bisa dibilang. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan ya. Dapat kesimpulan kalau charger ini ada anehnya,
ada uniknya, dan saya simpulkan kalau ini ya bagus ya chargernya. Karena kenapa? Yaitu tadi, apakah saya yang dapat hanya satu ini? Mungkin teman-teman yang bisa kasih di kolom komentar ya. Apakah dapatnya juga ada tulisannya di sini, dan tulisan ini di sebelah sini ya, itu ya. Kalau misalkan mungkin punya saya aja yang kebetulan ya kan dapat yang tulisannya di sebelah sini gitu loh. Karena gini kan, judul apa, kalau video saya sebelumnya gambarnya kan gini kan. Ini kan ujungnya di sini, tulisannya di sini, ya kan? Tapi kok kalau ini kan, kalau kalau ini diliatin tulisan sama gannya ini kan berarti colokannya ke belakang dong. Ya kan? Yang saya tampilkan waktu itu kan colokannya di depan, tulisannya di sini. Dan di sini ada tulisan angka-angkanya yang menunjukkan dia 140, 140, 20. Dan USB-A-nya berapa? 18 apa berapa itu? Atau tulisannya apa? Lupa saya. Nah, itu loh yang saya sangat sedikit kecewanya di situ. Tapi sedikit kecewanya itu terobati ya. Karena terobatinya kenapa? Karena dengan perbandingan harga yang memang saya bilang waktu itu saya lebih mengandalkan ini untuk pengecekan 140 watt punyanya Vivan ya. Tapi sekarang saya anggap ini, wah ini restart banget ini. Begitu colok sini pindah ke sini, wah langsung celet. Nggak main ini udahan kalau bagi saya gitu loh. Bagi saya udah nggak main. Nah ini cakep sekali. C1 digunakan 140 masuk bisa di 65 C2-nya. Kalau C3 jangan dibahas dulu ya. Karena kita memerlukan C1, C2 dan tidak restart. Dan lagi saya sering menggunakan ini untuk di C3-nya. Karena C3-nya ini hanya keluar daya 20 watt. Gitu loh. Untuk pengecasan handphone. Terlebih iPhone saya ya. Saya gunakan untuk C3-nya. Ketika saya bawa, saya menggunakan C3. Dan di sini ke laptop. Seperti itu. Penggunaan saya gitu loh ya. Walaupun menggunakan di C1, C2 enggak ada masalah gitu loh ya. Nah, dan yang bikin saya suka ya itu tadi C1, C2-nya bisa sampai 200 watt. Ini kalau bisa dibilang hampir mirip-mirip kayak punyanya Acodo ya. Acodo itu juga 65 watt, tertera 65 watt. Tapi ketika dia kan 2 port ya, C1 sama USB-A. Ketika C1-nya dipakai daya bisa mengeluarkan 65 watt, kok USB-A-nya bisa digunakan tapi tidak merubah di port C-nya. Nah, itu bonus istilahnya seperti itu ya. Jadi ini sama. Kalau saya lihat kebanyakan 140 seperti itu ya. Kemarin Baseus sih ya kayak gitu juga kan. Baseus begitu C1, C2 dia bisa sampai 200. Tidak ada masalah ya. Berarti itu memang mungkin ya, mungkin yang tahu kan hanya pihak pabrikan ya, yang tahu kok bisa seperti itu, kenapa ya, itu yang tahu mereka. Mungkin para ahli suhu ya yang menonton ini bisa kasih di kolom komentar kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Kasih masukan ke kita sebagai user ya. Saya sebagai user ya, bukan sebagai ahli ya. Sebagai user kasih masukan ke kita bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai koper 140 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.